Oke, sekarang kita beralih ke masalah pembicaraan kita malam ini yang temanya mungkin sedikit agak membingungkan. Penyangga semesta alam. Jadi yang kita bicarakan itu semestanya atau cintanya. Kalau semesta cinta itu seolah-olah alam cinta. Semesta itu kalau kita ganti dengan kata-kata lain alam. Jadi alam cinta, dunia cinta, wilayah cinta. Atau sebetulnya ada keinginan cinta adalah penyangga semesta. Oke, kita lupakan semuanya. Yang di sini agaknya cinta merupakan hal yang jadi tema khusus. Tapi di antara kita banyak yang tidak tahu cinta itu apa. Apalagi yang cinta yang sedang dibicarakan oleh kalian. Sejenis cinta macam apa? Karena kalau kita lihat cinta itu sebetulnya ada dua. Dan sebetulnya hanya satu. Hanya satu. Dia substansi. Dia nggak bisa disebut, nggak bisa diungkap. Ya. Sedangkan kata-kata cinta itu hanya penamaan aja terhadap substansi ini. Hanya penamaan saja. Setiap bangsa punya nama yang berbeda terhadap substansi ini. Oleh karena itu yang disebut cinta ini, dia merupakan substansi dari satu hal yang diungkap dengan cara yang berbeda. Cinta itu nggak jauh berbeda dengan kenyataan itu sendiri, tidak jauh berbeda dengan kebenaran itu sendiri. Bahkan cinta tidak berbeda dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan yang dibicarakan orang-orang kebanyakan itu bukan cinta. Tapi seringkali mereka menggunakan istilah cinta yang sama. Kenapa saya katakan bukan cinta? Karena yang kalian bicarakan tuh cinta yang masih berbanding. Cinta yang masih berbanding. Artinya pada saat dia senang, dia cinta. Begitu dikecewakan, dia jadi benci. Kan gitu. Seolah-olah di sini cinta berbanding dengan benci. Cinta yang berbanding dengan benci itu sebetulnya bukan cinta. Tapi seringkali orang menyebutnya cinta. Yang berbanding dengan benci adalah senang atau suka. Saya suka kamu, saya benci kamu. Cuma seringkali kata-kata suka itu diganti dengan istilah cinta. Ini yang pertama harus kita ketahui. Cinta itu merupakan dasar bagi semua kehidupan. Dia sudah ada. Dia selalu bersama kita. Kita tidak bisa hidup tanpa itu. Ya. Sedangkan yang keluar itu hanya ekspresi saja. Setiap orang bertemu, itu yang mempertemukan adalah cinta. Bahkan kita bertemu di sini yang mempertemukan cinta. Ketika dua orang laki-laki dan perempuan bertemu, itu yang mempertemukan cinta. Jadi cinta sudah ada dia. Nah kemudian yang berproses itu bukan cinta. Yang berproses itu rasa sukanya. Rasa sukanya mulai berproses. Jadi cinta itu sudah ada. Dengan adanya cinta itulah kita bertemu.
Nah, kemudian dalam pertemuan itu ada yang berproses. Yang berproses itu yang disebut dengan suka dan benci. Dia berproses. Tanpa ada dasarnya cinta, proses itu tidak ada. Nah, kemudian berproses. Semakin aku kenal dia, mungkin aku semakin mengetahui kekurangannya. Sehingga rasa sukaku semakin berkurang. Atau aku makin melihat kebaikannya, kesempurnaannya, dan lain-lain. Sehingga rasa sukaku semakin membesar. Jadi ingat, yang berproses itu bukan cinta. Cinta itu dasar dari semua. Dia yang mempertemukan kita. Ya. Sedangkan yang berproses adalah itu rasa suka dan benci. Itu adanya dalam pikiran. Karena pikiran itu selalu menilai. Itu namanya. Jadi di sini harus kita ingat bahwa yang bikin masalah dalam kehidupan kita adalah pikiran. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana seharusnya menempatkan pikiran. Pikiran harus kita gunakan pada langkah awal karena dia sikapnya kritis, ya, dan selalu membuat kriteria, ketentuan-ketentuan harus begini, harus begitu. Oke, kalau kita ingin mencari guru yang baik atau pendamping yang baik, gunakan pikiran. Saya harus cari istri yang baik seperti ini, seperti itu. Cari guru yang baik seperti ini, seperti itu. Itu langkah awal pikiran kita gunakan. Tapi sesudah kita bertemu, maka pikiran harus selesai kita letakkan di luar. Jadi pikiran itu sama seperti kendaraan yang mengantarkan kita untuk menemukan sesuatu. Dia dapat mengantarkan kita kemana saja, tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Dia seperti kendaraan yang membawa kita ke sini. Dia seperti kendaraan yang membawa Anda ke masjid, ke pura, atau ke tempat-tempat yang penting buat kalian. Dia hanya kendaraan. Ketika sampai di tempat, maka kendaraan itu harus parkir di luar. Jangan dibawa masuk. Ya. Jangan dibawa masuk, cukup di luar. Begitu pula dalam persahabatan ini, maupun dalam hubungan dengan seorang kekasih. Ketika dengan pikiran itu kita mampu menemukan wanita atau pasangan yang cocok dengan kita, setelah itu pikiran kita parkir di luar. Jangan ikut masuk dalam hubungan ini. Kalau ikut masuk, maka dia terus akan bekerja, menilai lagi. Pasti banyak kekurangan-kekurangan. Pasti banyak tuntutan-tuntutan karena perjanjian-perjanjian yang pada akhirnya akan terjadi pertengkaran. Itu kalau kita bicara tentang istilah cinta antara manusia, yang aku menyebutnya sebagai suka dan benci, bukan cinta. Karena cinta itu yang sudah menjadi dasar bagi kita. Ya. Jadi cinta itu adalah substansi itu sendiri. Cinta adalah substansi, bukan perangkat, bukan sarana. Yang menjadi sarana adalah pikiran. Cuma manusia tidak menyadari hal itu. Nah, kemudian mengenai kenapa seseorang jadi jomblo dan kenapa tidak. Sebetulnya siapa yang menentukan jomblo? Apakah Tuhan? Tidak. Coba periksa ke dalam pikiran kita sendiri. Di dalam diri kita itu masih banyak ketakutan. Mungkin takut tidak bebas lagi, takut begini, takut begitu. Ketakutan-ketakutan
tentang mungkin tidak bebasnya lagi diri kita. Banyak ketakutan laki-laki dan ketakutan perempuan beda. Ketakutan perempuan mungkin tidak bebas lagi, nanti dia. Sedangkan ketakutan laki-laki biasanya mau makan sendiri aja sulit, bagaimana ngasih makan orang. Ketakutnya di sana beda. Jadi jika dalam diri kita, jika mental kita ini sudah siap bersama dengan orang lain dalam kehidupan kita, dengan segala resikonya, maka dia pun akan datang. Seperti yang saya katakan, bahwa setiap orang sebetulnya sudah ada jodoh dari lahir. Bahkan dia sudah jodoh dari kehidupan sebelumnya dan tidak pernah terpisah dari kita. Hanya saja kehadirannya terhalang oleh ketentuan-ketentuan yang kita buat sendiri. Dan pada sisi yang lain, jodoh kita juga membuat ketentuan-ketentuan juga. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana mengenali pikiran dan mengendalikannya. Kalau bicara tentang energi banyak bermain di sini. Energi banyak bermain dengan pikiran. Energi yang dibicarakan sama Mbak itu yang disebut dengan energi kuantum. Dia merupakan dasar, dia bahan dasar dari alam semesta. Energi ini selalu bergerak, tidak pernah diam. Tapi energi ini akan mengkristal, tergantung pada fokus pikiran kita, tergantung pada fokus keyakinan kita. Energi ini akan mengalir kemana kita inginkan. Dia selalu bergerak mengikuti keinginan kita. Dia selalu bergerak mengikuti keyakinan kita. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahui keyakinannya. Keyakinan yang kasar mungkin dia tahu, tapi ada keyakinan yang halus yang tidak diketahuinya. Keyakinan yang kasar ada di dalam kesadarannya, sedangkan keyakinan yang halus ada di dalam bawah sadarnya. Keyakinan yang ada di dalam bawah sadar lebih kuat. Maka kita harus tahu keyakinan apa yang tersimpan di dalam bawah sadar kita. Apakah dia baik atau tidak buat kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu sebetulnya merupakan tema sentral dalam kehidupan kita. Tema sentral kehidupan ini dimulai dari cinta. Bahkan kelahiran kita sendiri dimulai dari cinta. Minimal cintanya kedua orang tua kita. Kita dilahirkan dari cinta. Ketika kita menjadi janin, kita pun dibelai-belai dengan cinta, ditunggu dengan cinta. Ketika lahir kita disambut dengan cinta. Kita selalu diperlakukan dengan cinta oleh kedua orang tua kita. Kita bahagia dengan cinta. Saat itu kita hanya bisa menerima. Dan bahkan kita ingin menerima semuanya kalau perlu. Yang lainnya nggak boleh. Sehingga kadang-kadang kalau ada kakak adik, di sini berebut cinta dia. Kalau orang tuanya nggak mampu berbuat adil pada anak-anaknya, maka persaudaraan mereka akan terpecah gara-gara masalah cinta.
Pada waktu kanak-kanak kita sudah belajar bagaimana menerima cinta. Bagaimana rasanya diperlakukan dalam cinta. Menerima, kita menerima. Begitu asiknya. Sampai kita berebut dengan saudara kita yang lain yang sekeluarga. Tapi begitu kita mulai besar, kita mulai menyukai orang lain, menyukai lawan jenis, maka kita mulai mencintai. Kita mulai merasakan bagaimana mencintai keluar. Di sini kita mendapatkan banyak pengalaman tentang cinta. Ternyata mencintai keluar itu lebih mengasihkan daripada menerima cinta. Ya kan? Sampai kita nggak peduli dia cinta atau tidak, yang penting aku cinta. Tapi sebaiknya jangan seperti itu. Sebab kalau aku nggak peduli, yang penting aku cinta, dia nggak cinta, bisa-bisa nanti datangnya ke Baduku. Baduku laris. Jadi harus tetap kita dengan cinta. Harus berjalan di jalur cinta. Yang harus kita pahami tentang cinta, cinta itu seperti cahaya. Cinta itu berbalik arah dengan ego. Kalau ego itu menarik ke dalam, cinta itu memancar keluar. Cinta itu selalu memberi. Sedangkan ego selalu meminta, selalu menuntut. Maka di sini kita harus hati-hati dengan ego. Ego itu dilahirkan dari pikiran. Maka dalam cinta itu butuh pengorbanan. Jadi dalam pengalaman kehidupan kita, mulai dari kita lahir, bahkan sebelum lahir, sampai kita besar, sampai kita bertemu dengan orang yang kita cintai, menikah, punya anak, punya cucu dan lain sebagainya, kita selalu bermain di wilayah-wilayah cinta. Ada apa dengan cinta? Nah, di sana agar kita punya fokus khusus terhadap cinta, bahwa cinta adalah sesuatu yang paling substansial dalam kehidupan kita. Cinta adalah merupakan perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Cinta adalah nama lain dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Al-Fatihah, dalam Bismillah, atas nama Tuhan, kita tahu yang namanya alam semesta ini, cara berkembangnya alam semesta adalah membelah diri. Ya, kita bisa melihat dari mulai sel, bagaimana mereka mengembangkan diri dengan cara membelah diri. Maka Tuhan pun juga membelah diri. Membelah diri menjadi dua, yaitu menjadi Rahman dan Rahim. Rahman itu apa dan Rahim itu apa? Orang-orang seringkali menerjemahkan Rahman dan Rahim itu kasih dan sayang. Nggak jelas ini. Rahman itu maskulin, Rahim itu feminin. Di sini Tuhan seolah-olah membelah diri menjadi dua hal yang berbeda tapi berpasangan. Rahman dan Rahim. Dua hal yang berbeda tapi berpasangan. Maka kalau di sini ada kalau kita lihat di sini Tuhan membelah diri jadi dua.
menjadi pecinta dan yang tercinta. Karena pada intinya Tuhan itu ingin menikmati kesempurnaannya. Tuhan tuh ingin menikmati kesempurnaannya, tapi tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena kesempurnaan itulah yang membuat dia tidak mampu menikmati kesempurnaan. Loh, kalau perut sampean kenyang, masa sampean bisa menikmati makanan yang enak? Sama seperti itu. Jadi untuk bisa menikmati makanan yang enak harus lapar dulu. Kan gitu. Logikanya di sana. Dan Tuhan gak bisa. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati kesempurnaan harus tidak sempurna. Untuk menikmati enaknya makanan harus lapar. Sedangkan Tuhan gak bisa lapar. Tuhan gak bisa kekurangan. Oleh karena itu Tuhan membelah diri menjadi dua. Kata-kata membelah diri di sini jangan diartikan secara realistik ya. Dia bagaikan pohon yang bercabang tapi nggak pernah terpisah. Akhirnya di sini muncul segitiga cinta namanya. Bukan cinta segitiga apa? Bukan cinta segitiga ya. Tapi segitiga cinta. Jadi ada lover dan beloved. Nah, Tuhan tuh membelah diri menjadi lover dan beloved, pecinta dan tercinta. Ini yang nantinya kemudian dalam Hindu disebutnya Purusa dan Pradana. Atau dalam Islam disebutnya sebagai Al-Kalam dan Lauh Mahfuz. Yang kemudian akan berkembang menjadi Lingga dan Yoni, atau Siwa Sakti, atau Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini lahir terpisah. Kemudian mereka akan dipertemukan oleh cinta. Di sini ada segitiga cinta. Jadi kalau ada segitiga, itu puncaknya adalah cinta. Sedangkan kedua kakinya pecinta dan tercinta. Love, lover, beloved. Ini trinitas cinta. Ini saya bongkar sampai tingkat 2 aja. Alam semesta ini saya tidak akan bongkar semuanya. Sebetulnya alam semesta ini bukan ciptaan. Dan sampai tidak tahu apa yang disebut ciptaan. Sampai belum tahu, sampai bisa menyebut ciptaan-ciptaan, bukan. Sampai belum tahu. Tapi kalau ingin tahu, akan saya bongkar. Tapi tidak sekarang. Mana yang ciptaan itu saya belum tahu. Karena sebetulnya yang disebut ciptaan itu tidak ada. Bahkan Tuhan itu bukan pencipta. Ini tak bongkar dikit. Tapi kalau mau lebih jauh, bukan sekarang. Enggak saya bongkar sekarang. Nanti ya. Ya. Ini rahasia. Kenapa? Pencipta dan ciptaan itu selalu saling terkait. Pencipta dan ciptaan tidak bisa berpisah. Keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu yang disebut pencipta nggak mandiri. Yang disebut pencipta tidak lagi absolut karena keberadaannya tergantung pada ciptaannya. Padahal Tuhan secara tauhid dia absolut. Sebagai substansi yang mandiri tidak tergantung pada yang lainnya. Tapi kalau dia masih tergantung pada unsur lain, dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Ini tak kasih bocorannya, logikanya di sana, metafornya di sana. Ini logika tingkat tinggi, bukan logika filosofis, tapi logika ontologis, logikanya makrifat.
Kalau logika filosofis sih gampang. Ada asap pasti ada api. Ada ciptaan pasti ada pencipta. Itu logikanya syariah. Tapi dalam logika makrifat, kalau Tuhan itu pencipta, berarti Tuhan terikat sama ciptaan, nggak bisa lepas dari ciptaan. Bagaimana dia disebut pencipta kalau nggak ada ciptaan? Ini logika ontologis namanya. Pelukis nggak bisa disebut pelukis kalau dia nggak punya lukisan. Oleh karena itu, pencipta dan ciptaan saling terikat, saling tergantung. Nah, kalau sampai ingin tahu lebih jauh, monggo datang ke Padepokan. Akan saya tunjukkan yang disebut ciptaan itu apa. Karena yang disebut ciptaan itu adalah sesuatu yang selalu berubah. Kalau ditanya mana yang disebut ciptaan? Tubuh kita, wajah kita? Bukan. Yang disebut tubuh sampean, yang disebut jiwa sampean, yang disebut ruh. Tiga-tiganya bukan ciptaan. Tapi ya saya bongkar semuanya. Akan saya tunjukkan kalau sungguh. Tapi jangan sekarang. Sampai kalau sudah saya kasih tahu, sampai balik, oh iya ya. Tapi rahasia ini tidak banyak orang yang tahu. Kecuali mereka yang sudah mampu naik ke tingkat itu. Karena ini kunci untuk mengetahui bahwa orang ini sudah tingkat makrifat atau belum. Aku bisa tanya sama orang punya pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mengetes orang ini sudah tingkat itu atau belum. Tak kasih pertanyaan-pertanyaan ini, dia jawabannya gimana udah ketahuan. Nggak usah pakai terawangan-terawangan. Kenapa seperti ini? Ya kita harus ada kejelasan dalam hal ini. Karena apa? Kalau nggak jelas kacau. Pengetahuan itu bertingkat. Sekarang coba banyak ustadz-ustadz yang belum layak tayang. Mereka berbicara dengan pengetahuan yang dangkal. Itu sama dengan menularkan kebodohan pada umat. Sama dengan melakukan proses pembodohan secara kolektif terhadap bangsa. Karena ketidaktahuannya, mereka akan menutupinya dengan itu rahasia. Itu rahasia. Ya karena dia tidak tahu memang. Padahal yang seperti itu jelas sekali. Tuhan itu maha jelas, maha terang, dia seperti cahaya. Tapi kalau bagi sampean mungkin gak jelas, itu kan heran. Karena Tuhan tidak pernah menghijab dirinya. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Aku cahaya, maha terang. Loh, kalau sampean gak mampu melihat, sing salah sopo. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Kesalahan ada pada manusia. Karena manusia apa? Manusia terkurung dalam keterbatasan yang diciptakannya sendiri. Manusia dibatasi oleh tubuhnya, dibatasi oleh pikirannya, dibatasi oleh bahasanya, dibatasi oleh perasaannya, dibatasi oleh pengalamannya, dibatasi oleh keyakinannya, dibatasi oleh pemahamannya. Banyak sekali pembatas-pembatas yang harus kita hancurkan untuk melihat kenyataan. Sehingga kita bisa melihat bahwa cinta itu memang benar-benar penyangga kehidupan, bukan penyangga.
Cinta itulah sumber. Cinta itu sendiri yang sedang bermain dalam kehidupan ini. Cinta yang sedang bermain melalui kita. Tuhan yang merasakan, Tuhan yang menikmati semua permainan kita. Tinggal terserah sampean mau diserahkan sama Tuhan apa enggak. Harusnya ketika kita mengalami hal itu semua, kita serahkan pada Dia. Dengan mengatakan lillah billah. Maka kita harus mengucapkan apa? Bismillah. Ajak Dia untuk menikmati. Dan Tuhan akan sangat berterima kasih kepada kita atas semua pengalaman kita yang diberikan padanya. Maka ada kata-kata, serahkan buahnya padaku. Gitu kan? Makanya orang Hindu apa? Harus mampu menyajikan buah-buah pada Tuhan. Tapi yang disajikan buah-buahnya Tuhan, bukan buahnya dia sendiri. Lah buah dari pohon bukan buahnya dia. Buahnya kita adalah perbuatan kita. Oleh karena itu ketika kita berbuat apapun, serahkan pada Dia. Lillahi ta'ala. Jangan berharap dibalas. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Apalagi dalam bercinta. Kalau cinta ingin dibalas, bukan cinta namanya. Ego. Cinta itu seperti cahaya, hanya memancar keluar. Cinta itu membahagiakan. Kalau menyusahkan, namanya ego, bukan cinta lagi. Jadi simpel sekali perkataan cinta. Cinta nggak bisa diungkap. Ketika sampean mengalami cinta, yang sampean alami itu bukan cinta, itu baru pengalaman. Pengalaman itu masih terikat sama dualitas. Dalam pengalaman itu masih ada perubahan. Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk. Masih ada dualitas di atas. Pengalaman itu bukan kenyataan. Perasaan juga bukan kenyataan, karena perasaan masih bisa dipermainkan. Kita kadang sedih, kadang marah, kadang takut, kadang perasaan masih bisa dipermainkan. Cinta itu melebihi perasaan dan rasa. Dia nggak bisa diungkap dengan ungkapan apapun, dengan kata-kata apapun. Jadi dengan tema ini, paling tidak kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Cinta. Tuhan itu adalah cinta itu sendiri. Ya. Oleh karena itu Tuhan sebagai substansi cinta, Dia merasuki semua kehidupan, merasuki semua perasaan manusia. Dia merasuki semua kehidupan, merasuki semua substansi. Setiap substansi diliputi oleh cintanya. Dan kita bermain di sana. Tapi kita nggak bermain sebetulnya, kita yang dipermainkan. Oleh karena kita harus mampu mengenali dengan baik agar kita mampu bermain. Sehingga kita mampu menjadi pemain, bukan yang dipermainkan. Orang kalau masih dipermainkan, itu tandanya dia belum tahu aturan. Kalau dia sudah bisa bermain, berarti dia sudah tahu peraturan.
Karena dalam permainan harus ada aturan. Bola dia dipermainkan, ditendang sana sini. Dia seperti nggak punya kemampuan apa-apa. Dia nggak bisa menentukan nasibnya, tergantung ditendang kemana. Mungkin di antara kita di sini ada yang seperti bola nasibnya. Dia nggak tahu bagaimana harus menentukan dirinya, karena dia nggak tahu bagaimana aturan permainan. Kalau kita ingin jadi pemain harus tahu peraturan. Karena dalam permainan itu harus ada aturan. Kalau dalam permainan tidak ada aturan, namanya bukan permainan. Ya, coba main bola nggak ada aturannya, bisa nggak bermain? Nggak bisa. Coba semua orang dikasih bola satu-satu bermain bareng, nggak bisa. Yang membuat asik kan ada peraturan. Nah, di sana kita mulai meningkat dari yang dipermainkan jadi pemain. Ternyata jadi pemain pun nggak enak. Ada kalah, ada menang. Kadang kalah, kadang menang. Kadang senang, kadang menderita. Tapi buat pengalaman nggak apa-apa. Untuk mengetahui bahwa permainan itu memang membuat kita senang dan menderita. Ini yang disebut dengan samsara. Kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang dualitas. Kematian dan kelahiran. Dua hal yang bertentangan ini yang ditakuti oleh manusia. Ini yang disebut dengan samsara dalam Buddha. Nah, kalau sampean mau meningkat yang lebih tinggi, jadilah penonton. Nah, Tuhan sebetulnya penonton. Nah, kalau sampean ingin duduk sejajar Tuhan, jadi penonton. Jadi penonton itu artinya tidak memihak. Tapi penonton bola dia masih memihak, itu belum penonton. Mereka hanya pemain yang belum sempat bermain. Wong nafsunya lebih besar dari pemain. Namanya bukan penonton. Pendukung ya, supporter. Ya. Jadilah penonton dalam kehidupan ini. Kalau kita jadi penonton, yang ada hanya syukur. Yang ada cuma kebahagiaan. Tidak ada dualitas di dalamnya. Nah, kalau orang mampu di wilayah ini, hidup ini menjadi nikmat. Ya, jadi seperti itu. Terutama yang tadi merasa jomblo, kalau memang masih senang dengan jomblonya bisa dilanjut sampai bosan. Suatu ketika akan berubah, yang namanya pikiran berubah, dan akhirnya akan mengenali dari mana datangnya jomblo ini, kenapa sampai nggak datang. Itu pikiran kita sendiri. Kita membuat ketentuan-ketentuan sendiri. Sebetulnya setiap orang dibatasi oleh hukum-hukum yang dibuat oleh pikirannya masing-masing. Rezekinya, jodohnya, apapun juga semuanya kita yang membatasi. Aku nih gak kerja ya kalau oleh duit rek. Loh, seolah-olah kalau kerja baru dapat uang. Semacam ini harus disingkirkan. Dogma-dogma sosial, dogma-dogma sains, dogma-dogma peradaban. Kalau perlu kita membuat dogma yang produktif, dogma yang membangun, kreatif. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Biar ada yang mau bertanya. Silakan. Ayo. Ada yang
berkaitan dengan apa yang saya ungkap tadi, atau ada hal-hal lain yang mungkin terpendam dalam diri sampean tentang cinta? Nanti di sini ada dua yang bisa sampean minta. Kalau untuk masalah-masalah makrifat ke saya. Untuk torekot, nah nanti ada Mas, dia bagian ahli Mas siapa tuh? Sandre itu ahli laku. Jadi untuk mendapatkan cewek atau dia dengan laku kalau mendapatkan cewek. Kalau mendapatkan cewek saya itu gampang. Kalau saya nggak perlu laku lagi, saya tinggal berpikir aja udah dapat. Ngeri ya. Dan perlu diketahui kalau kita sudah mampu menggunakan pikiran dengan baik, ya, termasuk bencana alam itu kita bisa membuat, ya. Saya bilang tadi, bencana alam itu bisa kita ciptakan. Jangankan kok bisa mendatangkan hujan atau menerangi hujan, tsunami pun bisa kita bikin. Bencana alam ini bukan kemarahan Tuhan. Bencana alam juga bukan kemarahan alam. Bencana itu kan kata manusia. Yang namanya tsunami, yang namanya gempa itu hal-hal yang biasa bagi bumi, bagi alam. Itu udah watak alam di dalam membuat keseimbangannya sendiri. Kitalah yang menyebutnya sebagai bencana. Padahal itu jangan dipahami sebagai bencana, tapi pahamilah sebagai sabda alam. Dengarkan sabda alam itu. Jadi bencana itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Tahu sampean Nabi Nuh? Yang membuat banjir besar di zamannya Nabi Nuh Tuhan apa Nabi Nuh? Ayo. Yang membuat banjir besar itu Nabi Nuh, bukan Tuhan. Kalau orang syariat mengatakan Tuhan. Tuhan itu nggak punya kemarahan. Tuhan itu nggak punya ego. Dia maha kasih sayang. Sebesar apapun dosa manusia, sama sekali tidak akan menggoyahkan Tuhan. Tuhan sama sekali nggak punya marah. Tapi Tuhan sadar bahwa manusia ini butuh dimarahi. Nah, untuk ini, karena Tuhan tidak bisa marah, dia menitipkan kemarahannya pada orang-orang yang dipilihnya. Siapa? Orang yang paling sabar, yang paling sulit marah. Maka kemarahannya Tuhan dititipkan pada orang ini. Nabi Nuh itu cukup sabar luar biasa. 500 tahun dia berdakwah. Jangankan mengajak orang lain, keluarganya sendiri aja banyak yang kacau. Akhirnya dia marah. Wes tenggelamkan gitu ya. Nah, ilmunya Nabi Nuh ini dipakai sama Bu Susi. Tenggelamkan gitu. Jadi yang membuat bencana ini adalah manusia. Bencana-bencana yang terjadi ini merupakan bentuk dari kemarahannya orang-orang suci yang tidak lagi bisa ditolerir. Tapi kemarahannya masih dalam bentuk pikiran. Dalam bentuk pikiran itu saja sudah mampu membuat alam ini geger. Di Quran itu ada ayat yang mengatakan, andai kata kamu tahu rahasia ini, jangankan gunung-gunung dapat dipindahkan, bumi dapat kamu belah, dan orang-orang mati dapat kamu hidupkan. Ini ayat Quran. Bumi bisa kita belah, bayangkan. Apalagi bikin tsunami.
apalagi meledakkan gunung. Itu ayat. Itu hanya ada pada orang-orang tertentu yang punya kemampuan itu. Orang-orang yang sudah dititipi kemarahannya dia. Aku titip kemarahannya bawamu. Kan gitu. Begitu pula anak-anak manusia, kemarahan Tuhan itu dititipkan pada orang tuanya. Makanya anak-anak tuh nggak boleh melawan orang tuanya. Karena kemarahannya dia adalah kemarahan Tuhan. Jadi Tuhan sebagai Tuhan sama sekali tidak punya marah, tidak punya murka. Keliru kalau orang-orang mengatakan ini murka Tuhan segala macam. Gak ada. Semua kejadian tidak jauh dari karma kita sendiri atau karma kolektif. Cuma banyak orang yang tidak tahu apa itu karma. Banyak orang yang menguraikan karma, tapi mereka nggak tahu bagaimana terjadinya proses karma. Dalam karma itu tidak ada karma baik dan tidak ada karma buruk. Dalam karma tidak ada dualitas. Buahnya setelah kita terima, kita rasakan, baru kita tahu bahwa itu adalah buruk. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau orang masih membeda-bedakan ini karma baik, ini karma buruk karena kelihatan. Oh, membunuh karma baik, buruk. Oh, memberi amal karma baik. Belum tentu. Tuhan berjanji bahwa setiap orang akan dibalas dengan cara yang setimpal. Itu dalam Quran juga. Dengan cara yang setimpal. Itulah yang disebut karma. Terus ada orang yang tanya sama saya. Dia merasa bahwa hidupnya mengalami kecelakaan terus-menerus. Dan saya bilang sama orang ini bahwa kecelakaan yang dia alami adalah keinginan dia sendiri. Dia sendiri yang menginginkan kecelakaan itu. Nah, kalau jawaban saya seperti ini, kira-kira logikanya gimana? Kan seperti nggak bisa dinalar kan? Karena logikanya tidak di sana. Padahal dia berbuat baik. Saya bilang, kamu menginginkannya? Tanya. Dia hanya mengalami kecelakaan, ditabrak mobil sampai patah-patah tulangnya. Tapi untung hidup. Dia tanya saya seperti itu, nggak percaya. Mana mungkin saya menginginkan kecelakaan. Oke, sekarang kita kupas. Sampean pernah melihat orang celaka? Oh iya, saya pernah. Bahkan saya menolong orang yang celaka. Karena tidak seorang pun yang mau turun tangan untuk menolongnya. Padahal dia luka parah, berdarah-darah. Sekarang saya tanya sama dia, pada saat kamu menolong, apa yang kamu pikirkan? Apa yang terlintas dalam pikiranmu? Bukan dipikirkan, terlintas. Dan pikiran-pikiran yang terlintas ini seringkali tidak disadarinya. Ini yang saya sebut sebagai pikiran halus. Kita nggak menyadarinya, cepat sekali dia melintas. Yang terlintas apa katanya? Dia mencoba mengingatnya. Yang terlintas ternyata, barangkali dia celaka nanti ada yang menolongnya. Nah, untuk membalas perbuatannya yang baik ini, berarti dia harus dicelakakan lebih dahulu. Setimpal, bagaimana membalas yang setimpal? Ya dia harus celaka dulu baru ditolong.
Ya, ini karma. Mekanisme karma seperti itu. Jadi tidak ada karma baik, tidak ada karma buruk. Dia menolong orang baik, ya kan? Tapi kemudian yang terjadi adalah dia celaka. Kenapa harus celaka? Karena dia harus menerima balasan yang setimpal. Untuk menerima balasan yang setimpal kan harus dicelakakan dulu. Hati-hati. Oleh karena itu yang perlu kita pahami di sini, yang membuat perbuatan kita baik atau buruk adalah keikhlasan. Ketika sampean minta ingin dibalas, akan dibalas sama Tuhan. Oleh karena itu hati-hati ketika kita berbuat baik, seringkali terlintas pikiran. Tapi pada saat sampean menolong orang kaya, nggak pernah ikhlas, minta bayaran. Padahal kalau kita bisa nolong orang kaya, kan kita bisa dibuat orang kaya. Supaya setimpal, kamu aku bikin jadi orang kaya. Wah kan enak kan. Tapi menolong orang kaya, banyak yang nggak ikhlas, pasti minta bayaran. Coba menolong orang yang kaya itu bagus. Menolong orang yang miskin juga lebih bagus, tapi jangan ingin dibalas. Nah itu yang terakhir sebagai hadiah untuk mengetahui apa itu yang disebut karma. Dan hati-hati dengan pikiran dan keinginan kita. Oleh karena itu hati-hatilah dengan keinginan-keinginan yang tiba-tiba muncul dari bawah sadar kita. Ya, itu nggak kelihatan ya, keinginan seperti itu nggak kelihatan. Itu dari bawah sadar. Oke? Nggak ada pertanyaan? Ada Mas? Ada ya. Cek ya. Tadi disampaikan kalau esensinya sudah kita miliki, bawaan lahir, bahkan kelahiran kita bermula dari esensi itu, dengan ungkapan bahwa itu cinta. Kemudian dalam cinta ada proses, ada tatanan. Tatanan ini seringkali membatasi. Kalau saya bergeser sedikit ke belakang tadi yang disampaikan Mbak Ning, apa yang diceritakan Mbak Ning, seolah-olah kalau aku jatuh cinta, aku jadi terbatas. Gerakanku nggak ekspresif, nggak bebas gitu ya. Nah, yang disampaikan Mas Weldo juga begitu. Dengan pikiran kita mampu membatasi atau terbatasi. Ataukah cinta itu terbatas? Kalaupun iya, bagaimana dengan yang tidak terbatas? Dia bisa mencintai, tidak jomblo, bahkan cintanya berlebihan, pasangannya bisa lebih dari 2. Nah itu seperti apa Mas? Kalau cinta masih membatasi atau terbatas, itu bukan cinta. Ya. Itu baru ekspresi suka. Yang berproses adalah pikirannya. Ya. Cinta itu dasar. Tanpa ada dasar cinta, tidak akan bisa bertemu. Dia sudah ada lebih dahulu yang mempertemukan kita. Nah, dia sudah ada, dia yang mempertemukan. Tapi yang kemudian terjadi adalah proses pertemuan dua pikiran yang berbeda. Nah, proses pertemuan dua pikiran yang berbeda ini yang menimbulkan masalah. Setiap orang punya latar belakang kehidupan, latar pendidikan, latar belakang pengalaman dan lain sebagainya. Ini akhirnya membentuk ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya membatasi kita sendiri. Tidak membatasi cinta, membatasi kita sendiri, membatasi gerak kita. Kita takut dibatasi, takut membatasi. Itu hasil dari pola pikir, bukan cinta. Bukan cinta, ya. Karena kita seringkali menggunakan kata-kata cinta untuk kata-kata suka. Sebetulnya kan saya suka kamu gitu, bukan saya cinta kamu. Kalau saya cinta kamu itu berarti udah sempurna, nggak ada proses lagi.
Tapi kalau kemudian berkurang bertambah itu namanya bukan cinta. Semua yang masih berubah itu bukan cinta. Suka. Rasa suka dan benci itu hal-hal yang bersifat dualitas itu tadi. Itu yang berproses. Dan kita seringkali dipermainkan oleh pikiran Dualitas. ya. Tapi kita nggak pernah mau mengenal pikiran dengan baik. Dan banyak orang yang belum mampu menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran haruslah tepat dengan bakatnya. Memperlakukan pikiran, memperlakukan apapun sesuai dengan bakat, itu namanya menggunakan. Tapi kalau kita memperlakukan sesuatu di luar bakatnya, itu menggunakan apa mengganggu? Mengganggu. Lo sampean misalnya bisa nyanyi ya, pinter nyanyi gitar, tak suruh macul misalnya, atau tak suruh, ya jelas ganggu. Begitu pula terhadap pikiran, maka gunakanlah pikiran sesuai dengan fungsi kodratinya. Nah, kesalahan manusia di dalam menggunakan pikiran adalah dia diajak untuk berpikir pada hal-hal yang muskil. Pikiran seharusnya diajak berpikir untuk hal-hal yang nyata. Apa yang nyata? Yang nyata adalah yang kita hadapi sekarang. Kalau sekarang kita sedang berdialog bersama, pikiran ajak di sini, jangan diajak keluar kemana-mana. Kalau pikiran sampean biarkan keluar kemana-mana, saya bicara nggak didengar. Ketika sampean makan, pikiran ajak makan. Ketika sampean sembahyang, ajak dia sembahyang. Dia akan diam. Tapi manusia seringkali menggunakan pikiran untuk menggarap hal-hal yang tidak jelas. Untuk mengerjakan hal-hal yang tidak jelas. Tahu hal-hal yang tidak jelas? Yaitu mengerjakan masa depan. Loh, pikiran dia suruh, bagaimana masa depan saya? Saya masa depan. Loh, masa depan tuh nggak jelas. Masa depan cinta, masa depan ekonomi, semuanya nggak jelas. Karena ketidakjelasan membuat pikiran akhirnya bernegatif thinking. Akhirnya kita terseret pada pikiran-pikiran negatif. Dan kemudian terjadilah yang negatif itu dalam kehidupan kita. Ajak pikiran untuk hadir dalam kenyataan. Jangan biarkan diri kita terseret ke dalam pemikirannya dia, ke masa depan, ke masa lalu. Masa depan dan masa lalu itu tidak nyata. Kenyataan itu hanya ada di sini dan sekarang. Besok nggak nyata, nggak ada. Sampai kapanpun besok tidak ada. Loh, kalau besok ada, misalnya saya tulis di sini, ada warung nih kan. Sekarang bayar, besok gratis, gitu kan? Kira-kira sampai bisa dapat gratis nggak? Hah? Misalnya ada warung jualan, sekarang boleh bayar, besok gratis, gitu. Kira-kira sampai bisa dapat gratis nggak? Ya. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena yang terjadi selalu sekarang. Besok tuh hanya gagasan yang bisa disadari sekarang. Jadi besok dan kemarin itu hanya gagasan saja yang kita sadari saat ini. Jadi kenyataan itu hanya ada di sini dan sekarang. Maka jangan keluar dari di sini dan sekarang. Yang di sana itu nggak bebas. Di sini dan sekarang tidak ada masalah. Ada masalah nggak? Tidak. Tapi kalau sampai mencoba berpikir nanti, besok yang akan datang muncul masalah. Harus bayar kos, harus bayar ini, harus itu, banyak. Dengan adanya masalah-masalah, ketakutan muncul. Nah, ada lagi bertanya? Gimana? Puas? Ya.